Jadi ini adalah 12 suku yang dilihat oleh Yohanes sebagai umat yang sisa yang akan menjadi apa? Pemberita Injil ke seluruh dunia. Susunannya berbeda dengan yang anak-anak Yakub yang asli. Ini dimulai dari Yehuda. Tadi kan Wahyu pasal 7. Wahyu pasal 7 itu kan dimulai dari Wahyu pasal 7 ayat 5. Dari suku Yehuda 12.000 yang dimenceraikan. Lalu turun semua sampai ke bawah sampai ke Benyamin. Saya mau terangkan kata Yehuda. Artinya aku bersyukur kepada Tuhan. Kedua, Ruben. Dia memperhatikan sengsaraku. Ketiga, Gad, mujur telah datang. Mujur artinya keberuntungan telah datang. Asher, aku berbahagia. Naftali, aku bergulat dan menang. Manasye, Tuhan membuat aku lupa. Simeon, dia mendengar aku. Lewi, dia mencintaiku. Isakar, dia memberi upahku. Zebulon, tempat tinggal bersama dia. Yusuf, dia memberi laki-laki bagiku. Dan Benyamin, seorang dari anak kanannya. Jadi arti dari anak-anak Yakub yang dicatat dalam Wahyu pasal 7 ini menceritakan apa? Suatu pengalaman umat Tuhan yang betul-betul dibebaskan dari dosa, dan Tuhan memberikan apa? Upah kepada umat yang setia. Yang 11 itu dia memberi laki-laki bagiku, itu adalah Yesus. Tuhan memberi Yesus sebagai apa? Juru selamat kita. Seorang dari tangan kanannya. Jadi Yesus sebagai anak Allah, itu yang Tuhan beri, Allah Bapa berikan kepada kita sebagai manusia berdosa. Ya. Umat yang sisa 144.000 hidup mencerminkan Kristus dalam rumah tangga, dalam masyarakat, dibebaskan dari dosa menjadi manusia baru. Kita mesti mengalami isi dari lagu Musa dan anak domba. Bukan sekedar teori, melainkan praktek hidup yang baru, hidup yang diubahkan. Orang-orang yang sudah diubahkan tidak menyembah berhala, tidak bimbang, mantap dalam iman yang membentuk umat yang sisa. Umat yang sisa 144.000 menjadi pengantin perempuan Kristus. Inilah umat pilihan Allah yang di zaman. Kalau kita tidak mengikuti apa yang dipersyaratkan oleh Allah, kita akan dibuang. Kayak Dan Manasye ya tadi ya, dibuang. Jadi langsung menuju pada kesimpulan. Kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya dari 7 jemaat yang ada dalam sejarah kekristenan selama 2000 tahun, jemaat yang terakhir disebut Laodikia. Tetapi jemaat terakhir ini mempunyai kelemahan, yaitu apa? Suam-suam kuku. Makanya Tuhan menganjurkan, belilah padaku apa? Emas yang sudah dimurnikan di dalam api. Emas ini melambangkan iman. Ketika Yesus dengan kepercayaan yang teguh pada Bapaknya, dia mau disalibkan. Dia tidak mengetahui apakah setelah disalibkan dia akan bangkit atau tidak. Tapi dia percaya 100% kepada Bapaknya. Inilah yang menjadi tugasmu. Engkau menjadi apa? Penebus dosa manusia. Jadi Yesus memiliki iman emas yang sudah dimurnikan di dalam api. Suatu iman
beriman yang 100% bergantung kepada Bapaknya. Kemudian apa? Minyak untuk melumas mata. Minyak di sini melambangkan Roh Kudus. Ketika kita diberikan Roh Kudus, kita apa? Kita mengerti kelemahan kita. Kita mengerti dosa-dosa kita. Sehingga Roh Kudus itu apa? Menyadarkan kita. Ini loh kelemahan kamu. Kelemahan kita masing-masing berbeda. Mungkin dalam kelemahan mungkin ingin populer, ingin mencari kekayaan, ingin kelemahan kita masing-masing berbeda. Tapi dengan adanya Roh Kudus itu membukakan mata kita akan kelemahan kita, sehingga kita apa? Harus mengalahkan kelemahan kita itu supaya kita layak diterima oleh Tuhan. Dan yang ketiga adalah jubah putih, yaitu perbuatan-perbuatan baik Yesus, teladan Yesus. Itu menjadi milik kita ketika kita beriman kepada Yesus. Kehidupannya yang 33 tahun di muka bumi tanpa dosa. Lalu di akhir 33 tahun itu dia menyerahkan nyawanya sebagai penebus dosa manusia. Jadi ketika Yesus hidup menjadi teladan, ketika Yesus mati menjadi penebus. Itu semua akan menjadi milik kita kalau kita apa? Setia kepada Tuhan. Itulah yang dianjurkan dalam nasihat kepada jemaat Laodikia. Kiranya kita masing-masing